warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Aprilia dari kelas 15 3A 38 dengan nomor NIM 19241022. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan proses membuat model Q-nearest neighbor atau KNN menggunakan dataset diabetes dari Kaggle. Program ini ditulis dalam bahasa Python dan seluruh proses mulai dari membuat dataset, melakukan pre-processing, membangun model, hingga evaluasi akan dijelaskan secara rinci. Nah, di bagian pertama, kita menggunakan Pandas untuk membaca dataset dan memproses data. Train, test, split untuk memisahkan data, training, dan testing. Lalu kita menggunakan standar scaler untuk menormalkan nilai fitur dan juga dan metrik evaluasi seperti akurasi score, classification report, dan confusion matrix. Lalu di bagian kedua, kita memulai dataset Kaggle yang sudah diunduh sebelumnya. Nah, ini aku taruh di sini, diabetes CSV. Oke, dari sini dulu ya. Nah, fungsi read CSV itu digunakan untuk membaca file CSV-nya itu. Perintah df-hit menampilkan 5 baris pertama sebagai contoh dalam df columns digunakan untuk memastikan semua nama kolom sudah sesuai dengan dataset asli. Lalu di bagian ketiga, kita memisahkan fitur dan target. A adalah fitur atau variabel independen, yaitu semua kolom kecuali outcome. Dan B adalah variabel target yang ingin diprediksi, yaitu apakah seorang terkena diabetes atau tidak. Lalu kita juga dapat menampilkan ukuran masing-masing data. Nih dari fungsi ini. Lalu selanjutnya split data. Kita perlu memisahkan data menjadi data training dan data testing dengan parameter test size 0.2 yang berarti 20% data digunakan untuk pengujian dan random state 42 supaya hasil pembagian data selalu sama setiap kali dijalankan. Dan bagian kelima, dalam algoritma KNN, skala data itu sangat penting ya teman-teman. Jika tidak dinormalisasi, fitur dengan nilai besar akan mendominasi perhitungan jarak. Nah, fungsi fit transform menghitung nilai mean dan standar deviasi lalu menormalkan data training, sedangkan transform hanya menormalkan data testing menggunakan nilai yang sama. Lalu di bagian ke-6, kita membuat model KNN dengan jumlah tetangga atau K sebanyak 5. K-neighbor classifier adalah algoritma KNN dan scikit-learn. Neighbor menentukan jumlah tetangga terdekat yang digunakan dalam voting. Lalu fit melatih model menggunakan data training. Dan di bagian 7, setelah model selesai dilatih, kita melakukan prediksi pada data setting. Kemudian kita evaluasi performa model menggunakan beberapa metrik. Dan outputnya, akurasi model, itu berisi akurasi model, yaitu persentase prediksi yang benar. Ada juga classification report yang menjelaskan precision, recall, dan F1 score, serta confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk masing-masing kelas. Dan yang terakhir, kita menormalkan data baru menggunakan predict. Jika hasilnya 1 berarti berpotensi mengalami diabetes, dan jika 0 berarti tidak. Oke. Ini
ketika sudah di running 5 data awal, akurasi model 0,681, dan hasil prediksinya, data terbarunya pasien diprediksi tidak mengalami diabetes. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.